Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, yang memberikan kami segala sesuatu yang perlu. Berkati kami malam ini, berkati firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan dalam almanak kita ambil dari kitab Yehezkel pasal yang ke-18, ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Dan yang menjadi renungan adalah ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah bagian dari penjelasan Nabi Yehezkel bagaimana hidup sebenarnya hidup bersama Tuhan. Yaitu bahwa hidup sebenarnya bukan satu waktu atau musiman, atau bukan hidup di zaman-zaman terdahulu, tetapi Tuhan selalu mempersiapkan kita ke masa depan. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita di masa lalu, tetapi Tuhan selalu memperhitungkan kehidupan kita masa kini, karena itulah yang akan mendorong kita untuk selalu hidup ke masa depan. Orang-orang Israel yang merasa pada zaman nabi-nabi sebelum Yehezkel adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang terpilih. Karena itu, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, mereka akan selalu dikasihi Allah, mereka akan selalu diberkati Allah. Karena itulah Nabi Yehezkel mengingatkan, sebaik apapun orang Israel zaman dahulu, sepercaya apapun kita pada zaman-zaman terdahulu, tetapi ketika terjadi berbalik dari kebenaran, dari hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan membawa bencana. Kata Yehezkel, itu akan mati. Kehidupan masa lalu seharusnya diteruskan dengan masa kini. Kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sukacita, hubungan yang baik, dan ketaatan kepada Tuhan itu tidak hanya sementara atau waktu tertentu, tetapi itu berlangsung sepanjang masa. Apapun yang kita lakukan pada masa lalu, kebaikan yang begitu hebat, tetapi kalau masa kini kita melakukan kejahatan, kita akan dihukum. Tetapi sejahat apapun kita di masa lalu, ketika hari ini terjadi pertobatan, Tuhan akan dengan tangan terbuka menerima pertobatan kita, dan kita akan menerima keselamatan. Inilah yang mau dijelaskan oleh Yehezkel, supaya jangan pernah mengingat-ingat masa lalu, supaya jangan pernah terjebak dengan nostalgia masa lalu, sebab hidup kita selalu diarahkan ke masa depan, sebab segala sesuatu dipersiapkan untuk hari kelak nanti. Bagaimana kita hari ini, itu akan menentukan kita ke masa depan. Tetapi ketika terjadi berbalik dari Tuhan, itu juga akan
menentukan bagaimana kita ke depan. Maka dengan demikian, Nabi Yehezkel mengingatkan kita pada saat ini. Kalau kita berbalik dari kebenaran, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan di masa lalu, itu tidak menjamin kita untuk menerima berkat dan sukacita, keselamatan dari Tuhan. Tetapi sejahat apapun kita masa lalu, ketika kita mengalami pertobatan, berbalik kepada Tuhan, itu akan membuka kita pintu keselamatan. Bukankah Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita? Tetapi menghapus dosa itu akan terus-menerus memperbaiki diri dengan terus-menerus setia kepada firman Tuhan, setia dengan kehendaknya, setia dengan hukum-hukumnya. Tidak ada yang boleh mengganggu kita, memisahkan kita dari kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Sepanjang waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, ini firman Tuhan akan selalu menyertai dan menguatkan kita. Dan itu akan membuat kita kokoh menghadapi segala tantangan. Jangan pernah kehebatan masa lalu kita banggakan masa kini, sebab itu sudah berlalu. Biarlah masa kini kita buat menjadi titik berangkat yang terbaik untuk memperbaharui diri, memperbaharui iman, memperbaharui segala pemahaman kita tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk mengikut Dia, untuk senantiasa setia di dalam firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam segala kasih setiamu, dan khususnya untuk malam ini, sertai kami bersama Roh-Mu dan berkati firman-Mu, agar kami bersiap untuk menerima hari yang lebih baik besok hari. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.